Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bia Maulana. Adanya saya di sini yaitu untuk melaksanakan tugas UTS Keamanan Data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi di balik layar saat proses enkripsi AES-128 dilakukan menggunakan sebuah studi kasus. Oke, langsung saja di sini saya akan mulai menjelaskan. Sebelum saya masuk menjelaskan menggunakan studi kasus, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah proses-proses yang terjadi dalam proses enkripsi AES-128, yaitu terdapat sebanyak 10 ronde. Sebelum kita masuk ke ronde pertama, seharusnya di sini terdapat plain text dan juga sebuah kunci. Lalu plain text tadi diubah menjadi matriks 4x4 dalam bentuk heksadesimal. Lalu sama juga dengan kunci yang akan dipakai sebagai kunci enkripsi. Lalu add round key ini adalah proses operasi XOR terhadap plaintext dan juga kunci. Itu adalah add round key. Nah, setelah proses add round key ini akan menghasilkan sebuah ciphertext, yang dimana ciphertext itulah yang akan masuk ke setiap yang diolah dalam setiap ronde. Maksudnya ciphertext ini akan masuk ke ronde pertama untuk diolah. Di sini ada proses subbytes dan juga proses shift row, proses mix columns. Di sini mix columns hanya berlaku untuk 9 ronde pertama. Nanti pada ronde terakhir sudah tidak memakai proses mix columns lagi. Lalu ada proses add round key. Nah, di sini saya langsung saja masuk dalam animasinya. Oke, animasinya sudah selesai. Lanjut ke studi kasus. Di sini plain text yang akan saya pakai yaitu Dewa Maulana 11085, dan di sini kunci enkripsi yang dipakai yaitu keamanan data AES1. Di sini saya ubah menjadi bentuk matriks 4x4 seperti ini, dan juga kuncinya saya ubah menjadi matriks dalam bentuk matriks 4x4. Nah, karena kita masih belum masuk ke ronde pertama, di sini kita masih perlu melakukan proses add round key terlebih dahulu untuk menghasilkan sebuah ciphertext. Nah, tadi di sini plain text-nya dalam bentuk karakter ASCII, di sini sudah diubah menjadi bentuk heksadesimal. Lalu kita akan lakukan operasi XOR antara plain text dan juga key, atau bisa dibilang proses add round key, lalu menghasilkan sebuah ciphertext seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan Excel mungkin agar lebih memperjelas visualisasi dari proses enkripsi AES-nya. Di sini dalam ronde pertama, ini dapat dilihat di sini plain text dan juga kunci yang lalu di sini adalah dalam bentuk heksadesimal dari plain text tadi. Lalu di sini proses add round key, yang dimana operasi XOR dilakukan antara yang plain text dalam bentuk heksadesimal dan juga kunci dalam bentuk heksadesimal. Di sini saya sebutnya sebagai K0 atau kunci round 0. Round 0. Nah, setelah mendapatkan add round key ini, lalu kita akan melakukan pengecekan Xbox, pengecekan pada tabel Xbox untuk melakukan subbyte. Namun sebelum masuk ke sini, kita akan terlebih dahulu membuat kunci untuk setiap rondenya, karena setiap ronde dalam enkripsi tersebut itu memiliki kunci yang berbeda-beda. Sini uh, karena tadi kita kan sudah mendapatkan sebuah kunci untuk round 0, yaitu uh, key ini diubah menjadi dalam bentuk heksadesimal. Lalu untuk membuat kunci ronde pertama, kita ambil kunci
kita ambil kolom keempat dari kunci sebelumnya, yaitu kunci kunci yang paling awal tadi. Di sini apa dilihat, kita ambil lalu kita lakukan proses root word yang dimana anggaplah ini seperti mengacak, yang dimana mengacak tapi ada formatnya, bukan mengacak-acak secara sembarangan. Di sini 41 pindah di bawah, lalu 31 akan naik ke atas, lalu 45 naik naik paling di baris pertama, dan 53 naik ke baris kedua. Seperti itu proses root word. Nah, setelah proses root word, kita akan melakukan proses yang namanya subbyte. Nah, proses subbyte ini kita memerlukan adanya Xbox. Di sini saya akan sini ini ada merupakan tabel Xbox-nya. Jadi kita lihat di sini, saya akan coba bagi layar. Oke, di sini saya tadi sudah sampai di root word. Nah, untuk melaksanakan proses subbyte pada root word ini, kita cek dulu terlebih dahulu di sini Xbox-nya, bagaimana cara konversinya. Di sini terdapat dua digit lah. Di sini 4 ini nanti akan digit pertama ini nanti akan berperan sebagai baris, dan digit kedua ini akan berperan sebagai kolom. Di sini kita lihat baris keempat lalu kolom ke-5. Nah, di sini jika jika diperhatikan mendapatkan 6E. Dari sini baris keempat lalu kolom ke-5 6E. Maka di sini hasil subbyte-nya yaitu 65. Kita lanjut ke kalau kan yang baris pertama sudah, lanjut ke baris kedua. Untuk 53 berarti baris kelima kolom ketiga. Kolom kolom 3 di sini hasilnya adalah ED. Di sini ED, apa dia di sini ED. Lalu di sini masuk ke 31. Baris ketiga kolom ke-1 yaitu C7. Nanti selanjutnya 41 berarti baris keempat kolom ke-1 yaitu 83. Nah, proses subbyte telah selesai. Sini kita akan lanjut ke proses di sini kita akan mengalihkan kolom pertama kunci paling awal tadi dikalikan dengan hasil subbyte tadi. Nah, akan menghasilkan bukan dikalikan tapi dilakukan operasi XOR antara hasil subbyte dengan kolom pertama pada kunci tadi. Nah, ini ada merupakan hasilnya. Untuk prosesnya sendiri sudah disederhanakan menggunakan rumus di Excel. Lalu, nah ini lalu di sini kita ada round con intinya Rcon 1 di sini. Nah, untuk Rcon ini berbeda-beda setiap ronde. Oh, round constant. Untuk round constant ini berbeda-beda setiap ronde. Nah, ini adalah nilai yang memang telah intinya nilai konstan memang yang sudah pasti, jadi sudah tidak memang dari referensinya menggunakan nilai seperti ini. Nah, untuk mendapatkan kolom pertama dari kunci ronde 1, kita akan melakukan operasi XOR antara hasil perkalian kolom pertama dari kunci round 0 tadi dengan hasil subbyte tadi. Maka jika ini dikalikan dengan kunci apa yang ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Seperti di sini. Bukan, maksudnya ini harusnya ini dikalikan dengan ini akan menghasilkan baris pertama, kolom pertama dari kunci ronde 1. Nah, untuk baris kedua, sisa kalikan ini dengan ini. Lalu baris ketiga, ini dikalikan dengan ini. Baris keempat, ini dikalikan dengan ini. Nah, karena ronde pertama,
kolom pertama sudah selesai, maka di sini kita sisa melanjutkan ke kolom-kolom selanjutnya. Di sini kolom selanjutnya didapatkan dari kolom kedua dari kunci sebelumnya dikalikan dengan dilakukan operasi XOR dengan kolom pertama dari kunci ronde ronde yang saat ini dikerjakan. Di sini kan yang dikerjakan saat ini adalah kunci untuk ronde satu. Ini dikalikan dengan ini, dilakukan operasi XOR dengan ini menghasilkan kolom kedua untuk kunci ronde satu. Lalu untuk ronde 3 kita akan pakai kolom ketiga dari kunci ronde 0 lalu dikalikan dengan kolom kedua dari kunci ronde 1 akan menghasilkan ini. Lalu untuk kolom keempat atau kolom terakhir dilakukan dengan cara melakukan operasi XOR antara kolom keempat dari kunci ronde sebelumnya ke kunci ronde sekarang, yaitu ronde 1. Nah, kita sudah mendapatkan kunci untuk ronde pertama. Nah, karena kunci ronde pertama sudah didapatkan, maka kita bisa melanjutkan ke kunci untuk ronde kedua. Untuk prosesnya sendiri itu semuanya untuk semua ronde itu hampir semuanya sama. Prosesnya hanya berulang-ulang. Jadi di sini saya akan cukupkan untuk pembahasan pembuatan kuncinya. Di sini dapat dilihat bahwa kunci-kuncinya sudah dibuat secara otomatis menggunakan rumus Excel karena prosesnya secara bulan jadi gampang untuk dibuatkan menggunakan rumus Excel. Nah, di sini kita akan masuk ke uh, ke proses enkripsinya, proses enkripsi untuk ronde 1. Di sini kita sudah ada round key, ciphertext untuk ronde ciphertext tadi yang akan diolah pada ronde 1. Lalu kita akan lakukan proses subbyte. Sebelum itu kita terlebih dahulu cek tabel Xbox-nya. Ini saya coba. Nah, di sini di sini F sendirian berarti ada 0 di samping kirinya. Berarti digit pertamanya adalah 0 dan digit keduanya adalah F. Di sini jika dilihat berarti baris ke 0 dan kolom ke F. Sini menghasilkan 76. Dapat dilihat bahwa hasil subbyte-nya menghasilkan angka 76. Selanjutnya untuk di sini 0, 0 berarti di sini baris ke 0 dan juga kolom ke 0. Di sini dapat dilihat bahwa baris ke 0, kolom ke 0 menghasilkan 63. Lanjut ke 16. Berarti baris ke 1, kolom ke 6. Baris ke 1, kolom ke 6 menghasilkan 47. Lalu C berarti baris ke 0, kolom ke C. Menghasilkan FE. Di sini bawa FE. Lanjut ke bagian sini. C baris ke 0, kolom ke C. Baris ke 0, kolom ke C tadi FE. Apa dia di sini? Lalu lanjut ke baris ke 0, kolom ke F. Hasilkan 76. Ini adalah yang dihasilkan. Lanjut ke baris ke 1, kolom ke 4. Baris ke 1, kolom ke 4 menghasilkan FA. Lanjut ke eh, kolom baris ke 0, kolom kedua. 0, kolom kedua menghasilkan 77. Sini untuk 5, 05 berarti baris ke 0, kolom kelima menghasilkan 6B. Lalu lanjut ke baris ke 0, kolom ke F menghasilkan 76. Lalu lanjut ke baris ke 1, kolom kelima. Kolom kelima menghasilkan 59. Nah, ini. Lalu lanjut ke baris kelima, kolom ke 0. Menghasilkan 53. Lalu lanjut ke baris ke-7, kolom ke 0. Menghasilkan 51.
Baris ke-7 kolom ke-5 menghasilkan 9D. Baris ke-7 kolom ke-5 menghasilkan 9D. Baris ke-3 baris ke-6 kolom ke B. Baris ke-6 kolom B menghasilkan baris ke-6 kolom B menghasilkan 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7F. Sini lalu baris ke-0 kolom ke-4 menghasilkan 0, 4 menghasilkan F2. Ini proses exabyte sudah selesai. Lanjut ke proses cifrow. Proses cifrow ini hampir mirip dengan proses root word pada kunci tadi, namun tujuannya sama, yaitu mengacak. Dapat dilihat di sini bahwa terjadi perpindahan-perpindahan bit. Nah, perpindahan bitnya yaitu nanti di sini untuk baris kedua, yang ini akan pindah ke ujung sana. Lalu ini pindah akan hanya untuk baris kedua, untuk perpindahannya hanya dilakukan pada baris kedua, yaitu baris kedua, baris ketiga, dan juga baris 4. Untuk baris pertama tidak dilakukan pemindahan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa 63 pindah ke ujung, lalu 76 kolom kedua, baris kedua kolom kedua ini pindah di sini, ini juga pindah ke sini, lalu yang ini pindah ke sini. Lalu lanjut ke kolom ketiga, terjadi 2 pemindahan. Nah, dapat dilihat bahwa yang biru ini merupakan perpindahannya. Lalu yang ini kedua angka kedua heksadesimal ini akan pindah ke depan, menggantikan yang tadi. Intinya terjadi pertukaran posisi lah. Lalu lanjut ke yang kolom terakhir atau kolom keempat, terjadi perpindahan sebanyak tiga bilangan. Di sini 3 bilangan yang pindah ke ujung, lalu ini pindah ke ujung kiri. Oke, itu untuk proses row. Nah, sekarang proses row sudah selesai, kita akan lanjut ke proses mix column. Proses mix column ini merupakan proses yang menurut saya itu proses yang paling susah, karena perkalian yang dilakukan karena akan mengalihkan shift row ini dengan sebuah matriks yang telah ditetapkan pada AS128. Nah, uh, dan perkalian yang dilakukan itu bukan perkalian biasa, tapi perkalian, kalau tidak salah, perkalian di GF28. Nah, di sini akan dilakukan perkalian matriks untuk mendapatkan hasil dari hasil mix column ini. Untuk mendapatkan DD ini dilakukan perkalian antara baris kolom ini dengan baris ini. Dilakukan perkalian matriks. Tapi bukan perkalian biasa, tapi perkalian yang telah saya jelaskan tadi, yaitu perkalian di GF28. DD dia dapatkan dari ini kali ini. Selanjutnya 83 didapatkan dari 7 baris ke ini, kolom ke ini, kolom pertama dikali dengan ini, baris kedua pada matriks yang telah ditetapkan ini. Lalu untuk mendapatkan 8F BF didapatkan dari ini dikali ini, lalu 4A didapatkan dari ini dikali ini. Lanjut ke FC. FC didapatkan dari kolom ke ini dikalikan dengan baris pertama. Lalu lanjut ke 6D. 6D didapatkan dari kolom ke ini dikalikan di baris kedua. Lalu 6F didapatkan dari kolom ke ini dikalikan dengan baris ketiga. Lalu F7 didapatkan dari kolom ke ini dikalikan dengan baris keempat. Lanjut ke kita sudah masuk kolom 3, maka kolom yang di sini akan pindah ke 3, dan misalnya di sini untuk 5A akan didapat
Misalnya di sini A adalah baris pertama, maka yang dikalikan dengan kolom ini adalah baris pertama. Sini untuk mendapatkan 5A dilakukan perkalian antara ini dengan ini, lalu lanjut ke F4 didapatkan dengan cara mengalihkan ini dengan baris kedua. Untuk mendapatkan E1 dilakukan perkalian antara ini dengan baris ketiga pada tabel ini. Lalu untuk mendapatkan 89 didapatkan dengan cara melakukan perkalian antara kolom ini dengan kolom yang ini. Selanjutnya, pada kolom terakhir, maka di sini kolom yang akan dipakai kolom terakhir juga. Lalu untuk mendapatkan AE di sini, kita mengalihkan kolom ini dengan kolom baris ini, mendapatkan D1, kolom ini dikalikan dengan baris kedua. Untuk mendapatkan 28, kolom ini dikalikan dengan baris ketiga. Untuk mendapatkan CC, kolom ini dikalikan dengan ini. Nah, untuk secara singkat, hasil ini untuk melakukan perkaliannya, misal di sini kita ingin mencari hasil mix kolom dari baris 1 dan kolom pertama. Maka kolom pertamanya akan diambil dari hasil cifro tadi. Lalu di sini kan karena kita ingin mencari baris pertama, maka perkalian akan dilakukan dengan baris pertama pada matriks yang telah ditentukan. Jika uh, yang dicari ini, maka dilakukan perkalian antara kolom ini dengan kolom kedua. Intinya, uh, misal di sini ini adalah baris 1, kolom ini adalah baris 1, kolom 1, maka kolom kolom yang dipakai, kolom 1 ini akan memakai kolom dari cifro, lalu barisnya akan memakai dari cifro. Ini matriks yang telah ditetapkan. Misal di sini untuk mencari F4 berarti kolom ketiga baris kedua, maka kita akan memakai baris ketiga dan kolom ketiga dan memakai baris kedua. Oke, itu untuk proses mix kolom. Nah, setelah hasil mix kolom didapatkan yang ini, maka kita akan mencapai akhir dari ronde ronde pertama. Sini kita akan melakukan operasi XOR antara hasil mix kolom ini dengan kunci ronde pertama yang telah dibuat tadi, yaitu yang ini. Nah, hasil operasi XOR-nya akan menghasilkan ciphertext untuk round 1. Ini adalah merupakan hasil ciphertext-nya. Lalu, hasil ciphertext inilah yang akan diolah di round 2. Nah, round 2 akan melewati proses yang sama dengan ronde pertama tadi, lalu akan menghasilkan ciphertext round 2. Nah, ciphertext round 2 ini yang akan diolah ke round selanjutnya, yaitu round 3. Di sini hampir sama semua prosesnya, di sini harusnya menghasilkan ciphertext round 3. Lalu ciphertext round 3 akan menghasilkan ciphertext round 3 ini akan diolah di round 4. Round 4. Nah, ini adalah ciphertext yang didapatkan dari round 3. Nah, dilakukan proses yang sama mulai dari subbyte, cifro, mix column hingga menghasilkan ciphertext round 4. Nah, ciphertext round 4 ini akan digunakan di uh, akan dilanjutkan untuk proses enkripsi di round 5. Ini adalah ciphertext 4 dari ronde 4. Dilakukan proses subbyte, cifro, mix column, dan ciphertext round 2. Di sini ciphertext round 5. Akan menghasilkan ciphertext round 5. Nah, perlu diingat juga bahwa setiap ronde itu memakai kunci yang berbeda-beda. Di sini misal round 2, maka kunci yang dipakai adalah kunci 2. Untuk mendapatkan ciphertext round 2 didapatkan dengan cara mengalihkan hasil mix column dengan kunci round 2. Lalu
untuk ciphertext round 3 didapatkan dengan cara mengalihkan hasil melakukan operasi XOR antara hasil mix column round 3 dengan kunci round 3. Lalu uh, dan begitulah seterusnya. Tadi kita sudah sampai ke round 5. Kita lanjut ke round 6. Nah, di sini ciphertext yang dihasilkan dari round 5 tadi akan masuk ke ronde ke-6, lalu dilakukan pengolahan hampir sama semuanya, yaitu ada subbyte, shift row, mix column, lalu hasil mix column-nya dilakukan perkalian dengan kunci ronde 6, yaitu yang ini, sehingga menghasilkan ciphertext round 6, lalu masuk ke round 7, round 7 di sini, ini adalah ciphertext round 6, dilakukan proses yang sama, subbyte, shift row, mix column, lalu mendapatkan hasil mix column. Nah, hasil mix column ini dilakukan operasi XOR dengan kunci round ke-7, menghasilkan ciphertext round 7. Lalu begitupun seterusnya, sehingga yang menjadi perbedaan itu terdapat pada round 10. Nah, round 10 ini tidak terdapat mix column. Round 10 akan mengolah ciphertext dari round 9. Round 9 dilakukan proses subbyte, shift row, dan sudah tidak perlu dilakukan proses mix column. Langsung setelah shift row ini, kita akan mengalihkan shift row ini dengan kunci untuk round 10. Round 10 sehingga menghasilkan hasil enkripsi seperti ini. Nah, di sini menghasilkan 87, 5F, 72, 9F, dan seterusnya. Coba kita cek dengan di website enkripsi online. Di sini saya akan ketikkan AS online. Di sini plaintext yang digunakan tadi yaitu Dewa Maulana 11085. Lalu kunci yang dipakai yaitu keamanan data AS1. Dan hasil yang dia dapatkan tadi, karena hasil terakhir tadi kita dapatkan dalam bentuk heksadesimal. Di sini kita akan lakukan proses encrypt. Sebelum itu, karena proses enkripsi yang dilakukan tadi tidak memakai padding, ini kita hilangkan paddingnya. Coba kita lakukan enkripsi. Oh, ini biasa 64 harusnya heksadesimal. Nah, coba kita lihat dengan hasil yang dapatkan. So, kita lihat 87. Oh, coba di sini. 87 5F 72 9F. Sini ada 87 5F 29 7 87 5. Nah, di sini sampai tadi 9F ya. Nah, ini hasil yang didapatkan sama. Lanjut ke kolom kedua. 8 isi berarti oke, sampai C2 78 78 6C D6 C2. Hasil yang didapatkan sama. Lalu lanjut ke tadi sampai C2. Lanjut ke 9D. Sini 50 91 17 9D. Hampir sama. Sangat di sini mirip. Lalu lanjut ke kolom terakhir 9A EA E2 EA1. E2 A1. Nah, semua dapat dilihat bahwa hasil enkripsi yang dilakukan ini sudah benar. Nah, untuk proses enkripsinya sendiri
hampir sama dengan proses ini, namun prosesnya dibalik. Misal, nanti ini yang akan berperan sebagai plain text-nya. Lalu untuk proses-proses seperti subbyte, cifro, dan mixcolumn itu akan dilakukan proses inverse. Namanya sudah bukan proses subbyte, cifro, dan mixcolumn, tapi proses inverse subbyte, inverse cifro, dan juga inverse mixcolumn. Mungkin begitu saja, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai apa yang terjadi di balik layar saat proses enkripsi AES-128 dilakukan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau masih kurang dalam menjelaskan. Eh, saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.